Rekapnya gimana nih Pak? Khusus untuk nanti kelas nih Pak, kelas 10, 11, 12. Karena di informasi tidak ada siswa yang lebih dari 5 hari tidak mengikuti pembelajaran. Oh, nanti disampaikan waktu rapat. Disampaikan waktu rapat. Kalau Sherlock mah hadir semua. Tapi kalau pembelajaran mah nggak tahu. Masing-masing Guru, harus saya mau kudu nanyain. Anak paham nggak sih? Assalamualaikum, Bu. Halo. Oh, Deden duluan nih. Assalamualaikum, Bu. Deden duluan. Assalamualaikum, Deden. Ya, Bu. Mana yang lain temenmu, Den? Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Ini suara Ibu jelas ya, Den? Bu. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Syukur. Jelas. Tuh. Yang lain kok nggak ada, Den? Baru kamu doang? Ini, Bu, lagi pada join, Bu. Soalnya tadi baru masih pada absen. Oh, iya. Ya, Bu. Ya, sambil nunggu. Ibu balas WA teman-teman dulu. Ya, Bu. Deden, di pengalaman kamu nih, ada kendala nggak di antara guru-guru yang nge-Zoom gitu? Udah berapa orang yang guru yang nge-Zoom? Udah hampir semua sih, Bu. Cuma beberapa doang yang belum. Pak Widi. Ini kayaknya tinggal Pak Widi doang, Bu, yang belum. Terus, insya Allah temanmu bisa mengikuti semua ya? Ada beberapa yang enggak, Bu. Soalnya kendala jaringan juga. Wah, itu dia masalahnya, Naswa. Selamat bergabung, Naswa. Kedengeran suara Ibu Naswa, Haura? Iya, Bu. Syukur atuh. Jadi, Den, masalahnya jaringan ya? Ya. Iya, Bu, jaringan. Bukan mereka nggak punya kuota, bukan ya? Punya sih, cuma kadang jaringan suka hilang-hilangan, Bu. Iya. Sama, di kelas 12 juga begitu. Ya. Sabina, Nugraheni, Pasko, Ibu sambil absen. Fritz, Latifah, ya baru berapa kali? Baru berapa orang nih? Baru 13 orang. Padahal jumlah IPA 7 32 orang ya. Baru 14 orang, 15. Kalau sudah 25 kita mulai aja. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, supaya kita nggak terlalu banyak membuang waktu. Baru 16. Tar. 9 lagi. IPA 7, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan tugas ya. Makanya Ibu adakan Zoom kalau umpamanya kalian sudah menyelesaikan tugas. Jadi ada sambung menyambungnya dengan tugas dengan apa yang akan Ibu terangkan. Puspita udah, Kevin udah absen. Kemarin kamu terlambat, kamu udah mengerjakan tugas tapi absen belum, Kevin? Hanya garuk-garuk. Nadia ada, Cika ada, Virus tadi baru disapa ya Virus ya. Selvira udah, Arisanti udah ada, baru 23. Baru 23 orang. Baru 24. Ya, Gina udah ada, Angelika udah ada.
2 aja lagi kita langsung aja. Najla udah ada. Jadi berapa lagi ya kalau belum? 25, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi. Coba Pak, sharekan Pak. 1, 2, 6. Selamat pagi, Bu. Pagi. Makasih kalian sudah siap. Deden dan kawan-kawan, PowerPoint Ibu kelihatan nggak? Tampil nggak, Den? Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Tampil, Bu. Iya. Sip. Kalau gitu, karena sudah sampai 26 orang, kita mulai aja ya. Den, kamu pimpin doa dulu, Den. Berdoa dulu, Den. Kita Ya, Bu, sama-sama, siap. Den. Supaya berkah. Ya, Bu. Ayo. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga terkabul apa yang kamu inginkan ya. 3 tahun yang akan datang kamu masuk PTN, kamu masuk kedinasan, kamu masuk apa yang kamu inginkan ya. Amin ya. Amin, Bu. Oke, kita mulai. Ibu akan menjelaskan apa yang kemarin kamu tulis, kamu jawab. Ternyata jawaban kamu ya memang sudah seperti yang Ibu harapkan ya. Ini Ibu ngambil secara acak punyanya Nugraheni sama Virus. Oke, kita mulai ya. Tapi kamu juga sambil sambil memeriksa yang saya jawaban betul nggak. Tapi kayaknya kalau Ibu baca semua betul. Hanya ini untuk menyamakan. Ntar dulu, kamu bawa buku catatan juga ya. Karena mungkin ada yang tidak Ibu tulis di PowerPoint, tapi disebutkan oleh Ibu. Jadi nanti kamu bisa menambahkan di catatan ya. Kita mulai. Kemarin ditanyakan kan ya, ada 8 pertanyaan. Harusnya materi kita awal ini adalah berpikir sejarah. Tapi kalau umpamanya langsung ke berpikir sejarah, wadah sejarahnya sendiri kamu nggak paham. Akhirnya, Ibu tanyakan saja dulu apa sejarahnya, apa prasejarahnya, apa protosejarahnya, dan isinya. Baru kita ke berpikir sejarah, oke ya. Nah, ini kalau umpamanya kita tanyakan apa itu sejarah, awal kamu harus mencari referensi dulu. Jadi para ahli yang berbicara dulu, baru kemudian kamu salin dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ada pendapat Ibnu Khaldun ya. Nah ini ternyata Nugraheni, kamu entar. Nugraheni apa siapa tadi gua ambil ya? Virus mengambil apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Tadi ada Virus ya. Tapi teman-temanmu juga betul. Hanya ada beberapa contoh yang kemudian kamu ambil, kamu simpulkan pakai bahasa sendiri. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kata Ibnu Khaldun, sejarah dilihat dari 2 sisi. Kalau dilihat dari eksternalnya, sejarah itu berbicara tentang peperangan, negara-negara, masyarakat, tokoh pada masa silam. Ya, itu kalau dilihat dari eksternalnya. Tapi yang diambil Virus, yang diambil internalnya. Kalau dilihat dari internalnya, itu adalah penelitiannya, pengkajiannya, menganalisanya. Jadi, kata Ibnu Khaldun, sejarah itu kalau eksternalnya kita lihat bagaimana peristiwanya, kalau internalnya bagaimana penelitian sehingga peristiwa itu bisa disampaikan. Paham ya? Itu kata Ibnu Khaldun. Kemudian, kalau kata Muhammad Ali sejarah merupakan keseluruhan perubahan. Ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki perubahan. Ini nanti bisa kamu print ya, untuk nanti kapan-kapan kita ulangan, jadi kamu tidak hanya disebutkan lisan sama Ibu, tapi kamu punya print-printannya. Kalau kata Muhammad Ali, sejarah itu adalah perubahan. Karena apa? Kehidupan itu selalu berubah.
tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan. Itu kata Muhammad Ali. Sekarang kamu pokoknya dengarkan aja dulu, nanti baru kamu ngeprint ya. Nanti di antara ini kalau kamu tidak paham, kamu boleh tanya ya. Kemudian kata Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, bilang kalau sejarah adalah suatu kompleksitas, satu rangkaian kejadian yang sebab akibat. Ada sebab musababnya. Nah nanti kamu akan paham betul apa yang disebutkan oleh Soekarno dengan apa yang difikirkan oleh orang-orang Arab tentang apa itu sejarah. Diulangi lagi ya. Kalau sejarah kata Soekarno, itu hal yang sangat kompleks. Satu rangkaian kejadian yang ada sebab akibatnya, yang ada keterkaitannya satu sama lainnya, dan ada sebab musababnya. Iyalah ya, nanti kamu akan mempraktekkan benar apa enggak ya. Nanti akan kamu praktekkan di dalam sejarahmu sendiri ya. Kemudian nah ini, kalau yang umum, ini banyak sekali teman-temanmu mengambil Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau yang umum, kata Purwadarminta, sejarah ini adalah asal-usul atau silsilah. Jadi, bagaimana asal-usul kamu, bagaimana silsilah kamu, itu dipelajari dalam sejarah. Sejarah berarti kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kalau belum terjadi, kemudian udah dibicarakan, itu namanya gosip, karena tidak menggunakan fakta. Kemudian, sejarah itu adalah pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tambahkan Abian, sudah mengenal tulisan. Jadi, rangkumannya begini. Nggak usah ditulis dulu ini. Rangkumannya gini, sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau dan sudah mengenal tulisan. Kenapa harus digarisbawahi mengenal tulisannya? Karena nanti kamu akan berbicara tentang prasejarah yang belum mengenal tulisan. Ibu ulangi lagi ya, Ibu ulangi lagi. Boleh bertanya nanti. Apa itu sejarah? Kata Ibnu Khaldun, stop bicara aja supaya lihat wajahnya. Ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi. Kalau kata Ibnu Khaldun, sejarah dibagi dua. Eksternal. Eksternal itu kita bicara tentang peristiwanya, tokoh-tokohnya, kejadiannya, itu eksternal. Tapi ada juga sisi internalnya. Bagaimana mengkajinya, bagaimana menelitinya, bagaimana mengobservasinya, itu dipelajari dalam internal. Itu kata Ibnu Khaldun ya. Kemudian kalau kata Muhammad Ali bagaimana? Sejarah itu perubahan. Apapun yang terjadi di dunia itu pasti terjadi perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan. Kalau kata Soekarno, itu kompleksitas. Satu rangkaian kejadian yang saling kait-mengkait. Ada sebab musababnya. Itu kata Soekarno. Nah, kalau kata Kamus Umum, yaitu Purwadarminta mengatakan, sejarah adalah ilmu pengetahuan, pelajaran pada masa melampau yang sudah mengenal tulisan. Harus tambah Musaidah, yang sudah mengenal tulisan. Yakin? Paham ya Michelle? Jidan? Latifah? Ibu sambil ngapalin wajah-wajah kamu. Siapa tahu besok ketemu di jalan, padahal udah ketemu sama ibu, nggak saling kenal ya, karena nanti kita pakai masker ya. Oke. Ini. Kita lihat lagi. Ya. Jadi, apa itu sejarah? Ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. IPA 7, siap-siap buat tugas. Bosan ya, tugas lagi. Nggak apa-apa. Daripada kamu keluyuran, nggak jelas, mending ngerjain tugas. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa Ibu ngomong tadi, kita harus lihat porsi sejarah dulu sebelum berpikir sejarah. Kita harus mengkaji dulu apa itu sejarah. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Selvira, kamu sudah pernah melihat pohon?
Pastilah udah ya. Nah sekarang kamu bayangkan Selvira dan kawan-kawan, kenapa orang Arab kok mengidentikan kehidupan manusia itu seperti pohon? Apa nggak ada yang lain? Ya, kenapa orang-orang Arab mengidentikan kehidupan manusia seperti pohon? Kita lihat. Nih, kalau Selvira tadi sulit membayangkan bagaimana pohon ya. Kamu lihat. Abian, kenapa kira-kira sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, Abian, kamu tolong bicara. Kira-kira kenapa kok sejarah oleh orang Arab diidentikan dengan sebuah pohon? Coba bicara dulu, Abian. Apa aja, nggak akan ada yang salah karena Ibu belum ngomong, jadi kamu ngomong apapun boleh. Apa? Kenapa dia identikan dengan pohon? Kenapa, Abian? Mungkin apa ya? Dari akar, dari apa ya? Dari akar. Kenapa dari akar, Abian? Udah kamu tadi kamu ngomong dari akar. Kenapa dari akar? Nggak Bu, dari kayak dari bawah dulu terus Nah, coba gimana dari bawah dulu gimana? Gimana ya? Dari bawah dulu kenapa? Yang lain juga boleh nanti membantu Abian ya. Siapa yang mau? Kalau Abian lihatnya katanya mau dari bawah dulu. Nah, coba siapa yang membantu Abian? Kenapa kok diidentikan sejarah ini kehidupan manusia ini seperti pohon? Angelica, yang sisi lain nggak bisa dilihat Pak. Ini ya. Angelica atau siapa yang mau jawab? Gina, Puspita, Andreas, Aryo, Clara, Jidan, Cika, Kevin, Resto, Fritz, Raka. Tuh kan dia akhirnya di absen. Latifah, Wina. Siapa yang mau bicara? Saya Bu, saya. Siapa itu yang bicara? Saya Bu, Raka. Oke, Raka. Gimana Raka? Raka. Raka, kenapa Raka? Kenapa Raka? Soalnya sejarah itu kayak pohon, soalnya tumbuh terus, selalu tumbuh. Karena sejarah itu, kehidupan manusia itu tidak stuck ya, tidak diam ya, pasti tumbuh kan ya, tumbuh seperti pohon. Pinter Raka. Benar Raka. Siapa sekarang yang mau mencoba lagi? Betul. Pernyataan Raka betul, pernyataan tadi Abian yang kepotong tuh betul. Dari bawah, hanya Abian nggak punya kosakata lagi, hanya mau ngomong dari bawah, tapi nggak dilanjutkan. Tapi udah betul Abian. Arisanti, mau nyoba? Kalau kata Raka itu kan kehidupan manusia tuh tumbuh terus. Jadi seperti pohon tuh. Abian coba dari bawah, hanya nggak terselesaikan. Coba Arisanti apa gimana? Gimana Pak Rudito? Karena kayak pohon itu kan tumbuh sama terus berkembang gitu. Seperti pohon, tumbuh terus berkembang ya. Oke, Raka, Arisanti, Abian, satu lagi aja sambil Ibu neruskan, nanti kita satukan. Itu udah betul semua. Satu lagi aja siapa yang mau bicara tanpa ditunjuk. Saya Bu. Sok siapa? Wina. Oh Wina, oke Wina. Wina, gimana Win? Kan pohon itu bertumbuh Bu, terus dilihatnya dari batang, dari akar gitu, terus dilihat kayak lingkaran kehidupan gitu Bu. Jadi menua gitu, kayak gitulah pokoknya. Ya pokoknya kayak gitu aja ya. Jadi apa yang diomongkan oleh Wina mungkin satu pikiran dengan Abian ya, kan dari akar tuh. Jadi seperti manusia ya, dari akar kecil, kemudian menjadi batang besar, kemudian akibatnya seperti tadi Soekarno menghasilkan buah atau daun yang lebat, itulah seperti sejarah seperti pohon. Ya Pak. Kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat. Jadi apa yang disebutkan oleh 10.7 itu bagus. 10.7 kamu ternyata bisa bicara. Teman-temanmu yang kemarin yang lain sulit karena mungkin masih malu-malu ya. Ini enggak, 10.7 ada suaranya. Kita lihat lagi ya. Nih, mengapa diidentikan? Ini tadi yang diomongin oleh Raka, yang diomongin oleh Arisanti, yang diomongin oleh Wina, yang diomongin oleh Abian, yang diomongin oleh seluruh 10.7 tapi dalam hati. Karena malu-malu ngomongnya. Kenapa diidentikan dengan pohon? Karena di situ terlihat perkembangan. Betul kan kata Raka, kata teman-temanmu tadi? Di situ ada waktu perubahan.
Di situ ada dinamika. Satu sama lainnya saling berkaitan. Itu tadi kata Arisanti. Ya, dari akar ke batang, kemudian ke daun-daunan dan ranting-ranting yang lainnya. Jadi inilah sudah jelas ya. Inilah kenapa orang Arab bagus ya menyebutkan kehidupan kita itu seperti pohon, karena perkembangannya, kelihatan waktunya, adanya perubahan dan saling kait-mengkait. Oke. Kita lihat lagi. Pohon tersebut menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari tanah ke udara berupa cabang, daun, bunga, dan buah. Kita lihat lagi ya. Nah, sejarah dapat pula berarti keturunan asal-usul atau silsilah yang terus adanya dinamika, terus berkembang. IPA 7, camkan. Minggu depan, kamu sudah punya asal-usulmu. Ibu sudah melihat di Google Class, kalau kamu punya, buat bagan tentang siapa dirimu. Cari siapa dirimu, Raka, Deden, dan kawan-kawan. Tulis, buat silsilah. Arisanti punya Bapak Parudito dan Bu Wiji. Nah, Parudito cari lagi. Siapa bapak dan ibunya Parudito? Siapa bapak ibunya Bu Wiji? Terus, siapa neneknya? Siapa uyutnya? Siapa udek-udek gantung siwurnya? Oke, IPA 7. Mau 7 turunan? Bisa? IPA 7. Bisa, Bu. Ya? Sampai 7 turunan bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Sip. Bu, bisa. Coba dulu ya. Nih, IPA 7. Keren banget IPA 7. Kalau kemarin di kelas lain, Ibu tawar-tawaran. 7 turunan ya, langsung mereka, nggak bisa, Bu. Langsung nolak. IPA 7 mah, coba dulu, Bu. Keren. 2 jempol untuk IPA 7. Cari dulu. Jadikan silaturahmi, ya nggak? Lagi pandemi begini, di rumah saja, tanya ke ibu kamu siapa sih nama bapak ibunya ibu. Nah, kok lupa ya? Tar, si ibu nelpon ke si Bude. Bude lupa juga. Bude nelpon ke si tante. Terjadi kan silaturahmi ya. Nah, IPA 7 kamu sanggup. Insya Allah 7 turunan. Kalau kamu nggak sanggup, jangan sampai ibu undang Zoom nggak datang karena lagi nyari kakeknya, enggak ya. Tetap datang ya. Kita coba 7 ya. Oke, IPA 7 keren. Ibu suka. Kamu optimis Bu, sekali. buat saya nawar nggak, Bu? Tadi udah pas kamu nawar. Siapa tadi yang nawar? Aryo, Bu. Kenapa Aryo? Kenapa Aryo harus nawar? Aryo, Saya mau main, Bu. Saya apa? Mau main. Mau main? Mau main Iya. kemana? Ya, keluar, Bu. Ih, kan lagi belajar Ibu. Gimana sih kamu teh? Nanti. Nanti? Nggak boleh, Iya. nggak boleh. Kalau nggak perlu banget, Aryo, jangan Perlu banget, pergi. Bu. Kemana? Kemana aja. Si Aryo gimana sih? Yuk, kenapa sekolah harus di rumah? Karena bahaya mengintai Aryo. Sabar Aryo. Insya Allah bulan September kita hijau, kita buka. Nah, kamu boleh main. Ih, kamu mah jangan dulu. Nah, kita belajar sejarah dulu. Jangan main dulu Aryo. Ntar kita ya. Kalau toh harus main Aryo, nanti kamu pakai masker ya. Jangan lama-lama ya. Ya, yuk ya. Ayo Aryo, nanti Bu liatin, ntar taunya udah nggak ada lagi di pelajaran Ibu. Oke. IPA 7 Aryo ganteng dan kawan-kawan, kita lihat. Kenapa sejarah itu diidentikan dengan kehidupan manusia diidentikan dengan pohon? Di sini akan terjadi permainan waktu. Kita lihat ya Arisanti ya. Akar, itu tadi yang omongan Abian. Akarnya nggak sampai itu Abian. Akar anggaplah masa lalu. Dari akar itu akan memunculkan batang. Cekrek. Anggaplah si batang itu masa kini. Dilalui kan oleh kita kan ya. Masa lalu kita bayi oa-oa. Masa kini kamu kok dapat duduk di SMA 1 walaupun duduknya kursinya belum dipinjemin. Masih kursimu dulu di rumah. Kemudian bagaimana kamu menghargai hidupmu. Mempola hidupmu. Nah,
kamu akan memetik hasilnya di yang akan datang. Tuh, pinter ya orang Arab menyamakan kehidupan manusia bagaikan pohon. Dari akar kelihatan lalu, dari batang kini, kemudian kata Soekarno, terjadi sebab akibat. Tuh, kausalitahuin. Nggak akan ada pohon yang tinggi kalau nggak ada dahan. Keterkaitan kan? Kalau nggak akan ada dahan yang kokoh, kalau nggak ada akar yang kuat. Saling keterkaitan. Nggak akan ada nenek kamu kalau nggak ada udek-udek. Nggak akan ada ibu kamu kalau nggak ada nenek kamu. Nggak akan ada kamu kalau nggak ada ibu kamu. Nah, bagaikan sejarah. Berkembang terus. Pinter IPA 7, keren. Rio masih ada mainnya nanti dulu. Nah, ini nggak usah kita bahas. Apa bedanya prasejarah dengan praaksara? Praaksara belum mengenal tulisan. Kita harus berpikir terus supaya nggak pikun. Lah, kalau umpamanya nggak ada tulisan, dari mana kita tahu dulu itu ada zaman praaksara? Apa ngarang doang? Nah, ditanyakanlah di sini. Kapan prasejarah dimulai? Jawabannya langsung. Banyak temanmu yang spesifik ya. 3,3 juta tahun yang lalu boleh. Tapi kita yang umum langsung saja, supaya kamu nggak menghitung tahun. Sejak manusia ada di muka bumi, maka dimulailah zaman prasejarah. Oke, belum mengenal tulisan ya. Jadi kalau ditanyakan, kapan prasejarah dimulai? Yaitu sejak manusia ada di muka bumi. Kenapa harus manusia? Karena manusia itulah yang akan membuat dinamika kehidupan. Padahal yang pertama binatang loh, Bu. Ya, itu tidak disebut prasejarah. Karena belum ada manusianya. Paham ya? IPS, IPA 7. Kita lihat. Nah ini, dari mana kita tahu zaman dulu kita ada kehidupan? Ditanyakan, apakah zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan dan kepercayaan? Ada yang ngomong, belum. Itu kata si Nugraheni, belum. Kata Virus, udah, tapi masih sedikit. Kita lihat sama-sama jawabannya ya. Kamu juga lihat jawaban kamu betul enggak. Sudah. Sebelum kita menjawab buktinya, kita lihat dulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa manusia. Ibu ulangi lagi. Kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa manusia. Neng, IPA 7, tambahkan. Tulisan ini ditulis oleh Kuncoro Ningrat. Raka, tambahkan. Tulisan ini, kebudayaan ini, yang menyebutkan adalah Kuncoro Ningrat. Jadi kalau ditanya apa itu kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat, yaitu semua hasil karya cipta rasa manusia. Paham ya itu kebudayaan ya? Nah, apakah masyarakat praaksara yang belum mengenal tulisan sudah berbudaya? Sudah. Buktinya apa nih? Manusia, apapun hidupnya, tahun berapapun hidupnya, ketika dia hidup selalu membutuhkan alat bantu untuk hidup. Kita cerita dulu ya tentang kebudayaan. Yuk, begini yuk. Pernah dengar Pithecanthropus erectus ya? Pernah dengar Meganthropus paleojavanicus waktu SMP ya? Nah, manusia, ini bukan manusia utuh. Manusia purba Pithecanthropus erectus hidup. Dia membutuhkan yang namanya alat. Contoh, ketika di bawah tanah ada umbi-umbian dia cabut, umbi-umbian zaman dulu katanya besar-besar, bagaimana cara dia memakannya? Mulut dengan umbi jauh sekali bedanya. Manusia terdesak kebutuhan memunculkan kebudayaan. Akhirnya Pithecanthropus erectus nyari di sekelilingnya, dia ambil batu. Batu yang diambil oleh Pithecanthropus erectus dikenallah dengan nama kapak genggam. Diambil, digenggam, dipukul-pukulkan. Akhirnya si umbi itu menjadi kecil-kecil. Nah, apa yang dilakukan oleh Pithecanthropus itulah kebudayaan. Karena mereka sudah bisa menciptakan ya. Mereka sudah berkarya ya. Paham? Sok tanya dulu deh. Sebelum Ibu lanjutkan, tanya dulu deh. Ayo tanya dulu. Nih, sambil bertanya Ibu mau ngomong lagi ya.
Ini benar sih. Nikola ya. Ya boleh Nikola, boleh Nikola. Boleh. Boleh ganti. Kalau mau ganti HP boleh. Boleh Nikola. Dengarkan, IPA 7 begini. Karena guru tidak hanya saja mengajar materi, tapi juga harus mengajar bagaimana kehidupan masa kini. Makasih Aryo. Ibu kamu mengingatkan Ibu. Aryo udah bosen di rumah. Ingin main. Sama, Ibu yakin. Abian juga begitu. Clara juga begitu. Ratnalom juga begitu. Muhammad Separahan ya juga begitu. Cika juga begitu. Tapi kita harus ikutin protokol kesehatan ya. Pertama, kalau nggak perlu-perlu banget keluar, nggak usah keluar. Karena kan kita nggak tahu teman yang akan kita hadapi, apakah dia terpapar atau tidak. Atau kita sendiri, amit-amit. Apakah kita yang akan membuat terpaparnya mereka. 2, yuk, saya perlu banget pergi, Bu, monggo. Tapi ingat, pakai masker ya. Jaga jarak ya. Kemudian hindari kerumunan. Gitu ya, Yuk ya. Jadi nanti kalau kamu pergi, Yuk, 3 tadi, kamu sering mencuci tangan, Yuk. Supaya kamu terhindar dari semua itu ya, Yuk ya. Semoga 10/7 kita sehat terus ya. Ya, jadi insya Allah nanti kelas dibuka, sudah tidak ada. Ibu ngeliat wajah aslinya. Oh, Aryo ini ganteng banget ya. Oh, Musaidah tuh cantik banget. Oh, Mungil. Oh, Virus. Jadi Ibu hafal Gina. Semoga sehat terus. Jadi kita ketemu nanti di semester depan sudah di dalam kelas ya. Oke, itu kan jadi kemana-mana ya. Makasih Aryo, diingatkan Aryo. Ini Pak, nggak bisa Pak? Kita teruskan ya. Oke ya, jadi manusia sudah berbudaya. Karena manusia membutuhkan alat-alat, akhirnya dia buat. Dia ambil batu, dia pukulkan, itulah kapak genggam. Kapak batu. Alat-alat dari tulang untuk mengiris. Binatang-binatang buruan, mereka nggak bisa makan begitu saja, kemudian dia ambil barang-barang yang seolah-olah tajam, dia iris-iris menjadi kecil. Itulah kebudayaan, mereka sudah bisa menciptakan untuk pertolongan kehidupan mereka. IPA 7, nanti kalau tiba-tiba hilang, terjeda, jangan pergi dulu ya, karena Ibu nggak akan nambah waktu ya. Sip. Nanti sebentar pasti akan terjeda dulu. Ibu akan nambah waktu. Kalian akan diundang dengan yang sama, langsung. Nah, sekarang, apakah mereka sudah mengenal kepercayaan? Sudah. Buktinya apa? Nah, buktinya menhir, sarkofagus, dolmen. Ini suka ulang itu gimana sih, Pak? Nah, siapa yang tahu menhir? Siapa boleh ngomong lagi? Orang IPA 7 anaknya baik-baik kok, bagus-bagus, pinter-pinter, mau bicara. Mereka sudah berkepercayaan, sudah. Buktinya apa? Diketemukannya menhir. Apa tuh menhir? Pernah lihat? Waktu di SMP kamu pernah dengar kata-kata menhir? Pernah, Bu. Apa tuh? Pernah, Bu. Batu tunggal. Batu tunggal, benar. Batu tunggal. Fungsinya untuk apa? Buat Virus? Naruh sesajen. Buat batu tunggal besar, karena itu megalit ya, itu untuk menyembah. Seolah-olah disitulah ada roh nenek moyang. Itu menhir. Tadi kayaknya Raka ngomong sesajen. Nah itu dolmen. Dolmen itu adalah tempat untuk sesaji. Menyimpan sesaji. Ada punden berundak. Itu juga katanya tempat untuk memuja. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus itu apa? Itu peti mati. Jadi zaman dulu ketika temannya meninggal, saudara meninggal, tidak kanibalisme, tapi mereka merawatnya dengan baik. Dia simpan di kayu kah atau dia simpan di batu kah, kemudian dia kuburkan. Jadi penguburan 2 kali. Nanti ketika kita zaman Neolitikum, kita akan diskusi itu. Ya. Paham ya? Kesimpulannya, mereka sudah berkepercayaan. Buktinya apa? Tadi mereka menemukan, orang-orang sejarah peneliti menemukan menhir. Menhir ternyata tempat memuja. Mereka menemukan dolmen. Oh, ternyata yang dipuja juga perlu makanan. Supaya mereka senang, mereka kemudian tidak membuat huru-hara di muka bumi, di bumi ini, akhirnya harus diberi sesajen apa yang dia inginkan.
Tar dulu. Kamu pernah ngeliat nggak di kehidupan sekarang ini ada orang yang ngasih sesajen? Ada ya? Pernah, Bu. Pernah lihat ya? Nah, itu karena mereka masih berkepercayaan. Nah, nenek moyangnya sukanya kopi, dibuatkanlah kopi, dikasih di situ. Sukanya pisang, dikasih di situ. Kadang biasanya naruh-naruhnya tuh di bawah pohon yang gede. Nanti kalau hilang, wah udah dimakan. Padahal mah diambil raka. Oke, ya. Kita lagi. Jadi udah paham ya? Bertanya dulu dong. Kalau mau bertanya. Siapa mau tanya dulu? Lalui dulu ya. Kalau gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang tadi kamu udah tahu sejarah. Kamu tahu prasejarah. Nah, sekarang apa itu protosejarah? Nah, jawabannya Nugraheni itu betul. Yaitu catatan dari luar negeri. Jawaban dari virus masa peralihan. Nah, kita gabungkan ya. Kalau kata virus masa peralihan, kalau kata Nugraheni itu catatan dari luar negeri. Sama-sama kita berpikir kembali. Protosejarah kadang orang menyebutnya sebagai ambang. Itu kata si virus. Peralihan, ambang. Ada juga yang menyebutnya kronik, catatan perjalanan. Itu kata si Nugraheni. Ternyata dua anak ini sudah bisa membayangkan apa yang Ibu pikirkan ya. Ini ya, di sini ya. Nah, kita sama-sama, jadi kamu pakai logika aja. Prasejarah, di sini sejarah. Pastilah di tengah-tengah itu adalah protosejarah. Tapi protosejarah itu apa? Ya udah peralihan. Atau ada yang nyebut catatan perjalanan orang lain. Pusing, kita buktikan. Nih, contoh, itu tadi Nugraheni. 1 Masehi, kita bangsa Indonesia belum bersejarah. Ingat-ingat ya, Indonesia bersejarah abad ke-5. Kita belum mengenal tulisan. Tapi 1 Masehi, di Mesir, ada buku berjudul Geographic Hypergesis oleh Claudius Ptolemaeus. Di situ disebutkan ada tulisan Jabadiau. Terus, apa hubungannya dengan kita? Coba. Ada daerah kita yang ditulis oleh orang Mesir 1 Masehi, padahal kita belum bersejarah. Rap. Kira-kira Jabadiau apa itu, Rap? Dan teman-teman yang lain. Jabadiau kira-kira apa? Jabadiau itu kira-kira apa? Apa ya? Provinsi lah. Pulau di kita. Udah ditulis oleh orang Mesir, Rap. Kira-kira Jabadiau. Kalau mendengar apa sesuai pendengaran kamu, kira-kira apa itu Jabadiau? Apa, Rap? Aduh, belum pernah dengar saya, Bu. Belum pernah dengar, oke. Yang bertanggung jawab Nugraheni mana Nugraheni? Nugraheni, tadi kamu sudah berbicara tentang geographic hypergesis. Di mana kamu, Nugra? Sini, Pak. Iya, Bu. Mana itu kira-kira Jabadiau? Kurang tahu saya, Bu. Hanya nulis, pokoknya nemu ya. Oke, dengarkan. Ternyata setelah disinyalir, kerjasama dengan orang geografi, kerjasama dengan orang sejarah, kerjasama dengan orang astronomi, dan lainnya, ternyata Jabadiau tidak lain dari Jawa Dwipa. Pernah dengar Jawa Dwipa? Dwipa pulau. Jawa, pulau Jawa. Jadi, 1 Masehi yang ditulis oleh Claudius itu ternyata adalah Jawa Dwipa, Jawa. Paham? Ibu ulangi lagi. 1 Masehi, Anissa, Andreas, kita belum bersejarah. Tapi, nama kita sudah ditulis oleh negeri orang. Itulah protosejarah. Bisalah disebut peralihan. Jelas? Ibu ulangi lagi ya. 1 Masehi, kita belum bersejarah. Tapi, nama kita sudah tercatat di negeri orang. Yaitu di negeri Mesir. Itulah yang dikenal dengan nama protosejarah, Restu.
Itulah yang dikenal dengan nama kronik, Deden, Sabina, Pasko, dan lainnya. Paham ya? Paham? Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau paham kita lanjutkan. Pokoknya hari ini kamu, Ibu kasih 5 proto sejarah yang unik-unik supaya kamu mudah menghafal. Ada 1 Masehi lagi, buku dari Yunani. Periplos tes Eritas Thalases. Di dalamnya tertulis Pulau Krais, Pulau Emas. Nah, pertanyaan lagi IPA 7 Naswa. Mana itu Pulau Emas? Di kita, 1 Masehi, kita belum sejarah, Pulau Emas, pulau di kita, sudah tercatat di Yunani. Siapa yang mau coba-coba dong? Salah itu nggak apa-apa, belum dinilai hari ini. Keaktifan kamu yang dinilai oleh Ibu. Mana Pulau Emas? Mana pulau yang dimaksud Pulau Emas di wilayah Nusantara NKRI ini? Angelik? Saya, Bu. Iya, Papua, pulau apa? Bu. Pulau mana? Papua. Papua. Oke, Angelik, jawaban kamu betul ya. Papua. Tapi sayangnya, si penulis ini 1 Masehi belum sampai Papua. Jadi, kira-kira mana lagi sebelum Papua? Papua itu abad ke-20 baru diketemukan emas. Nah, ini 1 Masehi udah banyak emas. Makanya nanti berdatanganlah orang-orang Eropa itu karena banyaknya kekayaan alam di Indonesia. Mana lagi yang disebut dengan nama Pulau Emas? Sumatera bukan, Bu? Pulau Jawa. Pinter, IPA 7 jawab. Sumatera. Sumatera disebut Pulau Emas. Pinter IPA 7. Pulau Emas, Pulau Perca, Pulau Andalas. Pinter. Jadi ternyata Pulau Sumatera abad ke-1 sudah ditulis oleh bangsa asing yaitu Yunani. Pinter. Kemarin belum ada yang ngejawab. Udah pusing? 1 lagi aja deh supaya kamu nggak pusing. Nah, atau kita sempurnakan kepusingan kamu ya. Sama-sama Angelika dan kawan-kawan. Siapa tahu ini Angelika bisa menjawab. Mungkin ini bahasamu. Angelik, kronik ada juga yang tidak di sebelum Masehi atau sebelum mengenal tulisan. Tapi sudah mengenal